Halo semuanya, jumpa lagi di channel Gularen Explore. Di kesempatan ini saya akan menjawab dan sharing, menjawab pertanyaan dari teman kita. Ada pertanyaan seperti ini, bagaimana caranya agar petani bisa ekspor? Nah, sebetulnya begini, ekspor itu bukan tolak ukur sebuah bisnis pertanian atau bisnis apapun eh, sukses gitu ya, bukan tolak ukur ekspor itu sukses gitu ya. Tetapi mungkin karena topiknya kita bahas pertanian dan ekspor, maka ada pertanyaan seperti itu. Dan jarang juga memang petani langsung di desa gitu ya bisa ekspor langsung gitu, mandiri. Biasanya kan kalau petani biasanya jualnya ke pengepul, terus setelah itu mungkin ke pasar induk, atau kalaupun ekspor biasanya dihandle oleh eksportir gitu ya, seperti itu. Nah, ini pertanyaannya menarik. Nah, terus apa yang kita bayangkan ketika mendengar kata petani? Nah, biasanya kita ingat di desa, terpelosok, aksesnya susah gitu. Karena memang itu fakta. Biasanya banyak petani-petani di daerah yang seperti itu, termasuk tempat kita seperti itu ya. Kemudian akses listrik, kemudian teknologi juga masih terbatas seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadikan pertanyaan ini menarik gitu. Bagaimana caranya petani yang di desa, yang terisolir, yang aksesnya susah, bisa ekspor ya, seperti itu. Oke, fakta menariknya adalah zaman sekarang ya, era digital ini, kita mempunyai kesempatan yang sama dengan orang-orang yang tinggal di kota sana gitu ya. Jadi tergantung kemauan kita, karena teknologi ini kalau kita gunakan secara positif tentu saja hasilnya akan positif. Kalau kita gunakan dengan cara yang negatif tentu saja hasilnya yang negatif gitu ya. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh petani, mungkin ini lebih ke petani milenial ya, anak-anak muda yang tinggal di desa, perluas wawasan. Yang pertama adalah perluas wawasan. Wawasan itu kita bisa dapat dari mana saja, ilmu itu kita bisa dapatkan dari mana saja gitu ya. Dengan begitu kita akan bisa mendapat referensi, akan bisa mendapatkan sumber-sumber baru lah untuk kita perbandingkan dengan usaha kita yang sedang kita jalani seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah coba jadi problem solve buat lingkungan gitu ya. Kalau misalkan terisolir, keterbatasan akses dan lain sebagainya, coba cari solusi gimana caranya agar semua itu tidak jadi halangan gitu ya untuk kita maju, untuk teman-teman yang ada di lingkungan kita maju bersama-sama seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah terus upgrade ilmu dan pengetahuan tentunya ya. Ilmu, pengalaman dan pengetahuan. Jadi ya itu tadi gitu. Sekarang ilmu itu sudah mudah didapat gitu ya. Di YouTube, teman-teman dengan melihat YouTube tentang ilmu pertanian, itu artinya teman-teman sudah mencoba untuk terus upgrade gitu ya. Kemudian coba kalau teman-teman pergi ke kota, coba cari buku yang topiknya sesuai yang teman-teman jalani sekarang. Misalkan kalau di pertanian ya coba carinya yang agribisnis, kemudian yang teknologi pertanian, hal-hal seperti itu membuat kapasitas diri kita lebih layak untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Seperti itu ya. Kemudian mungkin hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan bagi teman-teman yang mau mau naik kelas lah gitu ya. Yang tadinya kita jualnya cuma ke pekepul, mungkin sekarang bisa ke hypermart gitu ya. Seperti itu coba dilakukan hal-hal seperti itu, terus cari pengetahuan, kemudian upgrade pengalaman, wawasan seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus teman-teman lakukan, harus kita lakukan ya, termasuk saya juga masih sama-sama belajar. Jadi hal-hal seperti itu bisa membuat kapasitas diri kita menjadi layak untuk mendapatkan sesuatu apapun yang kita inginkan, seperti itu. Nah, terus balik lagi nih ke benang merahnya. Jadi apa yang harus dilakukan agar petani bisa ekspor? Yang pertama adalah pahami bisnis yang sedang dijalani. Bisnis pertanian, misalkan petani apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah tentu saja pahami komoditas itu sendiri dengan detail sedalam mungkin ya. Misalkan kalau kopi ya pahami betul-betul tentang kopi itu. Kemudian potensi bisa cari referensinya dimanapun gitu ya.
bisa cari tentang fakta-fakta kopi di negara mana yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Pokoknya pahami betul mulai dari penanaman ya, penanaman, pemeliharaan sampai ke hilir proses sampai ke produk itu bisa dijual. Harus dipahami betul. Kemudian selanjutnya, karena apa ya, baik itu di domestik kemudian di luar negeri, perizinan itu penting. Jadi teman-teman harus coba untuk mulai peduli terhadap perizinan, karena memang itu dibutuhkan sekali, baik itu mau jualan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya, perizinan yang penting mungkin seperti NIB ya, nomor induk berusaha, seperti itu, hal-hal seperti itu dibutuhkan sekali gitu. Nah, sementara mungkin bisa pakai PIRT dulu kalau ini produknya apapun ya, produk apapun seperti itu. Kemudian kalau ada ya halal, BPOM, seperti itu, mulai di-upgrade terus pokoknya. Terus selanjutnya, barulah ketika teman-teman sudah paham betul tentang produknya, kemudian perizinannya sudah mulai dilengkapi, barulah belajar regulasi ekspor gitu ya. Ataupun jangan jauh-jauh ekspor dulu gitu ya. Regulasi untuk bisa masuk eh, modern mart atau bisa masuk retail modern gitu ya, seperti itu. Coba pahami dulu regulasinya gitu. Nah, setelah teman-teman paham regulasi ekspor ya, sudah dipelajari, barulah teman-teman bisa mencoba untuk mencari buyer. Cari buyer itu sekarang aksesnya mudah ya. Bisa coba minta bantuan ke ITPC, kemudian atas perdagangan. Kalau belum punya akses ikut pameran di luar negeri, bisa juga melalui beberapa website seperti TradeKey, TradeMap, dan banyak sekali website-website yang lain, atau gabung di komunitas ekspor seperti itu. Kemudian setelah cari buyer, tentu saja barulah terjadi ekspor itu sendiri kalau buyernya mau beli gitu ya. Dan itu semua tidak bisa didapat dengan waktu yang singkat. Jadi semuanya tidak ada yang instan, perlu proses, perlu perjuangan yang ekstra untuk bisa mendapatkan itu semua gitu ya, atau bisa terjadi ekspor. Ingat dulu saya belajar ekspor itu kan kita berapa ya, 4 jam 5 jam dari Jakarta menuju ke lokasi tempat kita produksi gitu ya, di sini di kampung saya sini. Nah, saya berangkat itu jam 3 pagi dan jalannya sepi. Nah, berangkat Jakarta biar bisa ngejar jam 8 pagi gitu ya, untuk ikut belajar regulasi ekspor. Terus pulang jam 6, nyampe rumah bisa sampai jam 2 malam gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu saya juga nggak ekspektasi banget waktu itu pengen ekspor gitu ya, karena memang cuma kelompok tani biasa gitu. Tapi saya pengen challenge bahwa kelompok tani pun bisa gitu ya. Ternyata memang betul gitu. Akhirnya kita bisa ekspor dengan usaha yang saya lakukan seperti itu. Nah, itulah mungkin ya. Jadi sharing dari saya, jangan lupa buat petani milenial, petani yang yang mau maju tentunya, terus perluas wawasan, kemudian coba jadi problem solve buat lingkungan, kemudian terus upgrade pengalaman dan pengetahuan tentunya ya. Nah, kemudian baru pahami regulasi-regulasi apapun yang kita targetkan. Misalkan mau masuk Indomart, regulasinya kita pahami dulu. Mau masuk retail modern gitu ya, kita pahami dulu regulasinya seperti apa, kita ikuti nih apa aja yang kita butuhkan untuk bisa mengarah ke sana. Kemudian selanjutnya kalau misalkan mau ekspor, ya pelajari ekspor itu seperti apa gitu ya. Pelajari komoditas kita, pahami komoditas yang akan kita jual. Hal-hal seperti itu yang harus dilakukan gitu. Karena dengan kita terus upgrade diri kita, itu artinya kita melayakkan dengan mengupgrade kapasitas diri, artinya kita melayakkan diri untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seperti itu. Sama, saya juga masih sama-sama belajar, masih belajar. Cuma kebetulan saya udah ada pengalaman sedikit ya tentang ekspor, karena memang sudah ekspor rutin, alhamdulillah. Sudah, jadi saya sharing ke teman-teman nih buat kita sama-sama belajar bareng-bareng lah dari pengalaman saya, dari pengalaman teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada pengalaman, silakan komen di kolom komentar sini. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya sharing kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa didapat gitu ya. Karena
setiap pengalaman seseorang itu berbeda-beda. Oke, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Karena saya akan terus sharing seputar dunia pertanian, aren, dan juga ekspor tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.